kita tadi sudah berdoa dan sudah melakukan presensi. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih ke kalian semuanya. Tadi waktu kalian berangkat ke sekolah, sepertinya setiap kita itu mengalami beberapa kejadian. Siapa yang mau bercerita kejadian menarik pagi ini sebelum kalian nyampe di sekolah? Saya Pak. Oke, Pasa. Tadi pagi saya pas mau berangkat sekolah lihat pelangi sore indah banget, bagus lah pokoknya. Pelangi ya? Wah, indah banget tentunya ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara pelangi, ternyata itu berhubungan dengan yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman. Nah, menurut kalian semuanya, apakah kira-kira tadi pengalaman Pasha melihat pelangi ketika mau berangkat sekolah berhubungan dengan kondisi keberagaman di Indonesia? Ica? Ya Pak, jadi menurut saya Indonesia terdiri dari keberagaman seperti ras, suku, agama, dan bahasa dan lain sebagainya, sehingga itu mewarnai kehidupan di negara Indonesia. Benar sekali, Ica. Jadi kalau tadi Ica menyampaikan bahwa keberagaman yang ada di Indonesia itu terdiri dari banyak hal, itu sama layaknya ketika kita melihat pelangi yang tadi dilihat oleh Pasha. Nah, pelangi menampilkan keindahannya karena berbeda-beda warnanya. Kalau hanya satu warna, justru tidak akan terlihat cantik. Begitu juga dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Berbagai macam suku bangsa, berbagai macam bahasa, berbagai macam budaya, itulah yang mewarnai keberagaman yang ada di Indonesia. Dan itu yang membuat Indonesia menjadi indah. Tetapi tidak hanya itu sebenarnya. Keberagaman yang ada di Indonesia itu justru nantinya menjadi sebuah kekayaan bagi bangsa Indonesia yang nantinya memperkuat negara kita. Nah, setelah kita mengetahui tentang keberagaman tadi, untuk lebih memperjelas pemahaman kalian tentang bagaimana keberagaman yang ada di Indonesia, di GCR sudah saya siapkan beberapa link video dan juga materi yang bisa kalian pelajari. Nah, setelah ini silakan kalian buka Google Classroom kalian, lihat materi apa yang bisa kalian simak, kemudian kalian pelajari dan juga video-video yang sudah saya sediakan. Silakan dibuka. Sudah dipelajari semuanya materi yang tadi sudah saya kirimkan di GCR. Nah, sekarang saatnya kita membahas materi tentang keberagaman ini. Saya yakin kalian semuanya tadi sudah melihat dan membaca materi yang sudah saya sampaikan. Sekarang waktunya kalian untuk bertanya. Kira-kira apa yang mungkin kalian ingin tanyakan? Setelah saya mempelajari materi dan video dari GCR yang Bapak kirim, saya berpikir sedikit berbeda Pak. Kalau tadi Pak Puan menyampaikan keberagaman di Indonesia ini adalah kekayaan dan anugerah bagi Indonesia, apakah tidak mungkin justru keberagaman ini memiliki potensi untuk terjadinya konflik? Sekali Naila. Jadi memang betul ketika bangsa Indonesia saat sekarang ini terjadi banyak sekali keberagaman yang ada, ternyata memang betul ini semuanya bisa menyebabkan konflik atau berpotensi untuk terjadinya konflik. Nah, mungkin kalian ada yang tahu, di antara kalian mungkin ada yang tahu, siapa yang tahu atau pernah tahu di Indonesia konflik apa yang pernah terjadi? Saya Pak. Akbar. Baik Pak, kalau kita baca beberapa artikel di internet, ada beberapa berita tentang konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Di antaranya adalah konflik yang terjadi di Sampit. Setahu saya konflik itu berawal dari konflik antar suku Pak. Oke, betul sekali Akbar, terima kasih. Salah satu konflik yang pernah terjadi di Indonesia
yang dari keberagaman, salah satunya betul tadi disampaikan oleh Akbar, yaitu kerusuhan yang pernah terjadi. Kerusuhan yang terjadi di Sampit ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat antar suku yang ada di Sampit. Kemudian hal ini meluas menjadi sebuah konflik antar suku yang berkepanjangan, bahkan sampai terjadinya pertumpahan darah. Nah, ini tentunya sebuah hal yang harus kita hindari. Nah, selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Saya Pak, setelah kita mengetahui bahwa keberagaman Indonesia berpotensi untuk memicu terjadinya konflik, bagaimana kita harus menyikapinya? Ya, baik. Bagus sekali pertanyaannya, Via. Harus menyikapi kondisi keberagaman Indonesia yang pasti bisa menimbulkan konflik. Maka sudah semestinya kita sebagai warga negara Indonesia harus memahami bahwa keberagaman yang ada di Indonesia ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakan itu, membuat keberagaman itu justru menjadi sebuah hal yang memicu konflik di antara kita. Semuanya dari bahwa setiap dari kita semuanya memiliki kelebihan, memiliki kekurangan, sehingga ketika kita saling memahami dengan orang lain, maka konflik itu tidak akan. Setelah tadi kita sudah melakukan pendalaman materi dan juga tanya jawab, selanjutnya tinggal kita semuanya mengerjakan tugas yang sudah saya kirimkan melalui GCR. Namun sebelumnya, saya akan membentuk kelas ini menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 bikin apa? Video. Kelompok 4 bikin apa? Oke, sudah kita sepakati. Kelompok 1 akan membuat video, kelompok 2 akan membuat poster, kelompok 3 akan membuat infografis, dan kelompok 4 akan membuat e-book. Nah, semuanya bisa kaliannya dengan menggunakan aplikasi Canva for Education. Sudah selesai pekerjaannya? Oke, kalau sudah, selanjutnya tinggal mempresentasikan Indonesia. Keberagaman di Indonesia menurut salah satu sumber yaitu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keberagaman adalah suatu perbedaan dan kemajmukan yang timbul di masyarakat disebabkan oleh adanya keunikan dan perbedaan dari masing-masing individu dan kelompok. Kemudian, contoh keberagaman yang ada di sekitar saya yaitu perbedaan keyakinan antara saya dan teman saya. Saya dan teman saya tergabung dalam suatu organisasi. Saya beragama Islam dan teman saya beragama Katolik. Meskipun kami berbeda keyakinan, kami tetap dapat bekerja sama dengan baik dalam organisasi tersebut. Terima kasih. Tadi kita sudah sama-sama presentasi dan hasilnya luar biasa. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, saya ingin bertanya dulu kepada kalian, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Bahwa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagamannya. Keberagamannya harus dijaga dan harus dilestarikan karena setiap kebudayaannya memiliki keunikannya masing-masing. Terima kasih. Kesimpulan yang luar biasa dari dua teman kalian. Dan alhamdulillah kita sudah dari yang kita bicarakan tadi tentang keberagaman. Bahkan dari berbagai macam minat bakat kalian dalam menyelesaikan tugas yang saya berikan, itu juga merupakan bentuk dari Indonesia. Semoga keberagaman yang ada di Indonesia ini menjadi semakin baik dan nantinya akan bisa menjadi pelangi di Indonesia yang lebih indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.